Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil analisis di Ratna Cake and Bakery sebagai UMKM pilihan kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vila Akaria dengan di belakang 010. Saya Vika Oktaviana Sari dengan di belakang 035. Saya Silvani Nawamulan dengan NIM belakang 036. Saya Tasya Jensidi Prasanti dengan di belakang 032. Baiklah, dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil analisisnya. Untuk nama usahanya adalah Ratna Cake and Bakery. Nama pemilik usaha itu yaitu Bapak Sutarji, berumur 51 tahun dan dibantu oleh sekeluarganya. Untuk usaha ini berdiri pada tahun 2011 hingga sekarang. Usahanya ini terdiri dari roti, snack, jajanan pasar, dan es krim ais. Usaha ini dipegang oleh sekeluarga. Untuk setiap bulan perwakilan dari Ratna Cake and Bakery datang ke toko roti besar, lalu dimodifikasi dan diproduksi oleh Ratna Cake and Bakery. Untuk jualan lainnya adalah di tempat angkringan dan jualan di pasar. Untuk Ratna Cake and Bakery punya kompetitor yaitu yang berada di jalan besar. Cara menangani pelanggan komplain di Ratna Cake and Bakery yaitu pertama, meminta maaf, lalu menawarkan pengembalian dana ataupun barang yang sama sesuai tanggal pembelian. Untuk selanjutnya, expired roti dari Ratna Cake and Bakery yaitu 5 hari, seperti bolu panggang dan roti manis. Jika sudah expired itu bisa dikeringkan dan bisa dijual kembali. Jika roti yang lain itu tidak bisa diolah kembali, maka akan diberikan ke ayam milik sendiri. Untuk faktor yang membuat roti cepat menjamur yaitu suhu dan cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya di bagian keuangan, modalnya untuk usaha awal ini dari uang sendiri dan ada tambahan dari kredit bank. Selanjutnya untuk modal awalnya di tahun 2011 itu sekitar 100 juta. Omset toko roti per bulan bisa mencapai 10 sampai 11 juta. Pada saat pandemi, omset penjualan itu menurun hingga memberhentikan 1 karyawan. Di Ratna Cake and Bakery tidak melakukan pencatatan laporan keuangan, maka perhitungan pendapatan itu dilakukan secara per minggu. Untuk bagian produksinya, yang pertama ada bahan baku produksi utama, yaitu ada tepung terigu, mentega, telur, dan gula pasir. Untuk tepung terigunya dan mentega itu diatur langsung oleh supplier berdasarnya. Dan untuk telur dan gula pasir itu diantar oleh saudara atau teman dari pasar tersebut. Untuk alat utama yang digunakan untuk membuat roti ini adalah yang pertama ada mixer dengan kapasitas 3-12 kg. Lalu ada oven, ada sitter, dan ada pastry. Untuk selanjutnya, segmenting. Ratna Cake Bakery mempunyai kompetitor yang berlokasi di jalanan besar seperti Swiss, Buana, dan Virgin. Untuk Ratna Cake Bakery sendiri berada di jalan kampung. Pada mitra kerja, Ratna Cake Bakery menjalin kerjasama dengan teman-teman dari pemilik dan melalui pedagang di pasar. Strategi pemasaran dari Ratna Cake Bakery yaitu dengan cara apabila terdapat hajatan dan acara pada keluarga, baik keluarga yang di sekitar toko maupun keluarga jauh, Ratna Cake Bakery ini menyumbangkan produk jualannya. Sehingga dengan cara ini secara tidak langsung turut memperkenalkan merek dagang mereka kepada masyarakat mengenai berbagai jenis produk yang dijual yang ada di Ratna Cake Bakery. Selanjutnya, untuk target penjualan, di Ratna Cake Bakery terdapat 2 sistem penjualan. Yang pertama retail atau satuan dan paketan. Di antara 2 sistem penjualan ini, penjualan secara paketan lebih menguntungkan dibanding penjualan retail. Untuk target penjualannya sendiri, Ratna Cake Bakery berada pada jalan kampung yang juga merupakan desa wirausaha, sehingga target pasarnya untuk kalangan menengah ke bawah, namun dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk bagian positioning, Ratna Cake and Bakery ini menjualkan produk rotinya dengan cara menjual di toko roti Ratna Cake and Bakery sendiri dan kiosnya yang berada di pasar. Mereka juga mempunyai mitra kerja yang membantu menjualkan produk. Mereka juga menitipkan di beberapa teman ibu pemilik dan di angkringan milik sendiri. Kemarin, pada saat pandemi COVID-19, mereka mempromosikan dan menjual melalui Instagram dan WA. Untuk bagian tenaga kerja, Ratna Cake and Bakery ini bekerja dengan tim dengan jumlah karyawannya ada 7 termasuk ibu dan bapak pemilik. Untuk bagian adonan itu dipegang oleh Ratna dan Rizka. Untuk bagian penggorengan itu ada Busti dan Bukom. Untuk bagian packing itu ada Bukom dan Dika.
Untuk bagian oven itu ada Ratna dan Rizka, untuk bagian jajanan itu ada Busti, dan untuk bagian serabutan itu dipegang oleh Dika. Untuk target produksi, setiap paginya pasti ada karyawan yang mengecek produk apa nih yang mau habis, kemudian mereka memproduksinya. Dan setiap harinya mereka pasti juga membuat roti dan jajanan, kemudian membuat kardus untuk packing produknya. Selanjutnya saya Alvina Marelda Amorita dengan NIM belakang 006 akan memaparkan hasil wawancara mengenai sejarah dan perizinan usaha UMKM yang kami wawancarai. Ratna's Cake and Bakery berdiri pada tahun 2011 yang sebelumnya diawali dengan bakat wirausaha Bapak Sutarji dan istri beliau. Awalnya keluarga kecil Pak Sutarji memang terbiasa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan berjualan. Awalnya jualan jajanan di pasar, kemudian istri Pak Sutarji mulai belajar skill baking, membuat roti kering dan basah, juga jajanan pasar lainnya. Hasil dari kursus beliau akhirnya membuahkan hasil yang baik. Pak Sutarji dan istri mulai membuat brand roti sendiri yang diberi nama Ratna's Cake and Bakery. Ratna sendiri diambil dari nama anak beliau. Kemudian brand ini dijual di toko beliau dan di kios pasar sampai saat ini. Setelah Pak Sutarji dan keluarga berhasil launching produk Cake and Bakery, mereka segera mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan legalitas usaha berupa sertifikat PIRT. Ratna's Cake and Bakery akhirnya memiliki legalitas usaha pada tanggal 17 Desember 2019 dan akan berlaku sampai 17 Desember 2024. Kemudian pada tahun lalu, Ratna's Cake and Bakery mengikuti pelatihan halal MUI untuk UMKM yang akan mendapatkan benefit sertifikat halal MUI gratis. Syarat untuk memperoleh sertifikat halal MUI harus mempunyai sertifikat PIRT dan NIB. Saat proses menuju halal MUI, terdapat beberapa detail yang membuat Ratna's Cake and Bakery semakin banyak belajar tentang kehalalan suatu produk. Seperti kuas yang dipakai tidak boleh berbahan bulu tanpa halal MUI, memisahkan tempat penyimpanan antara yang jelas halal dan yang masih abu-abu, kemudian membedakan kemasan yang bersertifikasi halal dan yang tidak. Pada bulan November tahun 2021, Ratna's Cake and Bakery segera menyiapkan berkas-berkas dokumen untuk mendapatkan sertifikat halal MUI. Dan alhamdulillah, Ratna's Cake and Bakery berhasil mendapatkan sertifikat halal MUI pada Januari 2022. Sertifikat halal MUI ini berlaku sampai 26 November 2025, namun tidak semua produk di Ratna Cake and Bakery terlabeli halal MUI. Salah satu contohnya roti isi ayam. Demikian hasil analisis kami dalam tugas wawancara UMKM untuk memenuhi tugas dan ujian tengah semester GESAL mata kuliah kewirausahaan. Hasil analisis kami jauh dari kata sempurna. Apabila ada kritik dan saran, kami sangat terbuka. Terima kasih. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.